Cantik berkilau penuh warna, tapi kejam dan mematikan. Itulah mungkin kata yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku serangga ini. Bagi kita, siklus hidupnya terlihat dimulai dari sesuatu yang buruk, yaitu sebagai parasit. Ia makan dan tumbuh dari dan dalam tubuh organisme hidup yang malang. Induknya memasukkannya ke dalam inkubator hidup ini dengan cara yang brutal, persis seperti alien yang ada dalam film-film fiksi. Inilah tawon permata atau jewel wasp. Nama ilmiahnya adalah Ampulek compressa. Panjangnya sekitar 1 inci dengan tubuh berwarna biru kehijauan metalik dan paha berwarna merah. Tidak seperti tawon betina, tawon jantan tidak memiliki penyengat karena mereka memang tidak memerlukannya. Penyengat hanya dimiliki oleh betina untuk menyuntikkan racun ke calon inang larvanya. Tawon permata betina kawin sekali seumur hidupnya, dan saat mulai bereproduksi, dia akan mencari inang untuk calon larvanya. Uniknya, serangga ini hanya menggunakan kecoak sebagai inang larvanya. Sepertinya serangga ini cukup cerdas. Ia tidak mungkin memilih inang yang lebih kecil atau sama dengan ukuran tubuhnya. Bayangkan jika dia memilih lalat atau semut. Metamorfosis belum kelar, stok makanannya sudah habis. Dia memilih ini mungkin untuk menjamin keamanan larvanya dari kelaparan. Selain itu, ukuran kecoak yang lebih besar menjadikannya inkubator sekaligus rumah yang sempurna untuk pertumbuhan larvanya hingga dewasa. Bagi tawon permata, melumpuhkan kecoa bukanlah hal yang mudah, mengingat ukuran kecoa lebih dari 6 kali lipat ukuran tubuhnya. Selain itu, kecoa juga bukanlah serangga yang jinak. Ia juga bisa memberikan perlawanan yang cukup gigih. Untuk itu, presisi adalah kuncinya. Saat terjadi kontak, tawon akan bergerak mendekat, mencari angle yang tepat, dan boom! Ia akan menyerang dengan sengatannya secepat kilat dan sangat akurat sebanyak 2 kali. Pertama, dia akan menyengat dan menyuntikkan racun pada bagian torak terlebih dahulu untuk melumpuhkan kecoak. Selanjutnya, dia menyengat kecoa di antara 2 area otaknya yang dikenal sebagai ganglia. Tawon menggunakan organ sensori khusus di ujung penyengatnya untuk menemukan daerah yang tepat dari ganglia kecoa untuk disuntikkan racun pengendali pikiran. Racun akan disuntikkan dengan porsi yang tepat, karena jika berlebihan, si kecoa bisa mati. Lalu dengan sabar, si tawon menunggu sekitar 20 hingga 30 menit sampai racunnya mulai bekerja. Zat neurotoksik yang disuntikkan akan memblokir oktopamin kimiawi di ganglia kecoa. Oktopamin mengontrol motivasi kecoa untuk berjalan. Racun akan mengganggu refleks melarikan diri kecoa korban, sehingga kecoa tidak dapat melarikan diri atau melawan. Kecoa tiba-tiba berubah menjadi penurut. Tawon permata kemudian menjepit antena kecoa dan mengarahkannya ke lubang. Yang menarik adalah organ kecoa tetap berfungsi penuh, tapi tanpa kehendak bebas. Ia bisa berjalan dengan normal dan mengikuti tawon ke dalam lubangnya. Di dalam lubangnya, ia kemudian menempelkan sebutir telurnya di badan kecoa. Lalu, apa berikutnya? Langkah terakhir, yaitu menutup lubang dengan batu-batu kecil atau material lain untuk menjamin keamanan larva beserta makanannya. Dan sepertinya tidak perlu diajari, setelah menetas larva akan langsung melubangi badan kecoa, kemudian memakan organ dalam kecoa sedikit demi sedikit, kemudian melapisi dinding bagian dalam kecoa dengan sekresi antimikroba untuk mencegah pembusukan. Sungguh akhir yang tragis bagi kecoa. Selama sebulan berikutnya, ia akan berubah menjadi kepompong di tempat yang aman, yaitu rumah berbentuk kecoa. Setelah metamorfosis sempurna, ia akan merobek rumah kecoanya dan keluar sebagai tawon permata dewasa yang cantik. Ya, itulah sekelumit cerita tentang si cantik yang mematikan dalam kerajaan serangga.